Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Setiap hari kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin. Seperti hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Mari tiliklah kami semua, tuntunlah kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menyambut berkat firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membacakan dari Efesus ya, yang menjadi renungan kita hari ini. Saya bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20. Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Inilah nasihat Rasul Paulus. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada siapa? Kepada Allah dan Bapa kita. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus dan ditulis oleh Paulus bukan pada saat keadaannya baik-baik saja. Rasul Paulus berada dalam kondisi seperti ini, dipisahkan dari teman-temannya. Rasul Paulus sendiri, ya, dia mendapat tuduhan yang semena-mena, ya. Lalu kemudian dia mendapat perlakuan yang kasar. Dan bahkan Rasul Paulus hampir terlupakan di dalam penjara Romawi yang kotor. Surat kepada Efesus ini ditulis ketika Paulus berada dalam penjara. Itu artinya keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Keadaan dirinya, keadaan hatinya, keadaan pikirannya sedang tidak baik-baik. Siapa yang bisa tahan dan siapa yang tidak akan mengeluh? Ketika dia mendapat tuduhan yang semena-mena, mendapat perlakuan kasar, bahkan hampir dilupakan, lalu kemudian harus terpisah dari teman-temannya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tapi ini yang dialami Rasul Paulus. Tapi justru di Efesus ini dia menuliskan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, padahal keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Kalaupun toh kita mendengar, kita membaca, dia mengeluh, pastilah wajar. Karena keadaan itu sungguh keadaan yang sangat tidak enak buat hidupnya. Tapi dari Rasul Paulus ini dia belajar arti dari pengucapan syukur yang sejati, yaitu tetap mengatakan terima kasih bahkan di tengah-tengah kesulitan yang besar. Itu sebabnya bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau tidak didasari dari hati yang sungguh-sungguh, menyadari bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya itu bukan tidak seizin Tuhan, tapi Tuhan itu ada di dalamnya. Tidak mungkin Paulus akan melakukan itu. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apakah segala sesuatu itu? Keadaan yang mendatangkan hal yang baik bagi hidupnya, tapi juga keadaan yang mendatangkan hal yang tidak baik bagi hidupnya. Rasul Paulus belajar arti pengucapan syukur yang sejati. Di tengah-tengah kesulitan yang besar, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan baginya, di tengah-tengah situasi kondisi dia dilupakan, tapi dia tetap mengatakan terima kasih. Yang ia lakukan hanya berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang dia alami, atas apa yang dialaminya yang mendatangkan suka, tapi juga atas apa yang dialaminya yang mendatangkan duka.
Maka tak heran para penjaga penjara maupun teman-teman sepenjara itu sampai berpikir dan mengatakan, pria ini telah gila. Rasul Paulus dianggap gila karena di penjara siapa yang tidak akan mengeluh, marah-marah, menjadi kasar. Tapi itu tidak terjadi pada Rasul Paulus. Kondisinya begitu buruk, namun dari bibirnya keluar ucapan terima kasih. Bagaimana bisa? Tapi itulah Rasul Paulus yang mengangkat dirinya menjadi rasul setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanannya di Damaskus. Dia mengatakan, mengucap syukurlah dengan segenap hatimu. Itu berjuang. Bersyukur itu harus disertai dengan perjuangan. Tidak akan mungkin ketika kita sedang sakit kita mampu mengucap syukur. Kita ditipu, usaha kita sedang tidak baik-baik saja dan kita bersyukur. Kalau tidak didasari dari hati, ya dengan segenap hati, sebagaimana firman Tuhan. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Di dalam apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa ucapan syukur itu? Kita bersyukur kepada Allah Bapa. Dan kita akan mampu mengucap syukur kalau kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Why? Bagi Rasul Paulus, pengucapan syukur bukanlah sebuah perayaan yang hanya dilakukan sekali setahun, seperti perayaan ulang tahun. Ya, kita senang-senang, kita bersyukur, terima kasih, ya, ditambahkan 1 tahun. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang diberikan, terima kasih untuk kado-kado yang diberikan, terima kasih untuk pesta-pesta yang boleh diberikan oleh rekan-rekan, oleh sahabat-sahabat, dan mungkin perayaan-perayaan yang lain. Tapi pengucapan syukur adalah menerima kenyataan yang terjadi setiap hari, yang tidak selalu sama, tidak selalu seperti yang kita mau. Menerima setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian cinta kasih Tuhan. Ini tidak mudah. Bagaimana mungkin kita bisa menerima setiap keadaan yang terjadi sebagai bagian cinta kasih Tuhan kepada kita? Ucapan syukur dan terima kasih memberikan Paulus kekuatan dan sukacita. Kalau dia tidak mendapatkan kekuatan dan sukacita di dalam ucapan syukur ketika keadaannya sedang buruk, tentu dia tidak akan menuliskan ini. Maka hari ini kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, bahwa sukacita itu bukan dari apa yang kita lihat yang mendatangkan senyum dan gembira kita, tapi sukacita itu datang dari hati yang menyadari bahwa Tuhan berada di setiap keadaan hidup kita. Sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, dia tahu mengucap syukur kepada Bapa, dan dia tahu kekuatannya ada di dalam Yesus. Maka ketika dia mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur, itulah muncul kekuatan dan sukacitanya. Dan itu yang memampukan Rasul Paulus menulis ayat ini, dan Paulus mampu bertahan sampai akhir hidupnya, tetap menjadi rasul yang memberitakan akan cinta kasih Tuhan yang heran dan amat besar bagi manusia yang berdosa. Hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Keuangan kita nggak selalu baik-baik saja. Kesehatan kita tidak selalu baik-baik saja. Maka diperlukan hati yang penuh syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, agar kita kuat menjalaninya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu berhenti disampaikan oleh hamba-Mu, tetapi kami percaya Engkau, Allah Roh Kudus, tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan memampukan kami menjalaninya dan melakukannya dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk kami bisa melihat semua kenyataan yang terjadi dalam hidup ini, untuk kami dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.